Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan yang berjudul Orang yang Beriman. Saudaraku yang terkasih, orang yang beriman adalah orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Karena tanpa pengenalan akan Tuhan yang benar, tidak mungkin seseorang dapat mengerti kehendak Tuhan dan menuruti perintahnya. Karena sejatinya, iman itu bukan hanya sekedar ucapan percaya yang keluar dari mulut atau percaya di pikiran saja, tetapi sebuah keyakinan yang dinyatakan lewat tindakan, lewat penurutan orang tersebut pada kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki iman seseorang makin bertumbuh. Dan pertumbuhan iman itu akan sejalan dengan pertumbuhan dalam pengenalannya akan Tuhan. Dan itu butuh proses yang harus diresponi dan dikerjakan dari hari ke hari, bahkan sampai seumur hidup orang percaya tersebut. Jadi percaya atau iman itu bukan hanya didapatkan secara instan, dengan hanya setiap minggu ke gereja, apalagi hanya dalam sekali dua kali mengikuti KKR, kemudian merasa dijamah Tuhan, merasa menerima lawatan Tuhan, dan berasumsi kalau dirinya telah menjadi orang yang beriman. Tidak seperti itu. Jadi orang yang beriman harus melalui proses terus-menerus dalam pengenalan akan Tuhan yang benar, yang dinyatakan dengan tindakan untuk taat pada kehendak Tuhan dalam segala perkara, dalam segala kejadian dan peristiwa di hidup ini. Mari kita baca dulu di Yohanes pasal 17 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudaraku, hidup kekal itu dimiliki oleh orang-orang yang mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Allah. Mengapa bisa demikian? Sebab jika seseorang mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus Allah dengan benar, maka orang itu akan memiliki iman, yaitu memiliki penurutan pada kehendak Allah. Penurutan atau ketaatan untuk hidup dalam ajaran Kristus. Kebenaran ini dapat kita temui pada Yohanes pasal 3 ayat 36. Mari kita baca. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah ada di atasnya. Saudaraku, dari ayat ini kita dapat mengerti bahwa percaya itu adalah ketaatan, dan sebaliknya ketidaktaatan itu menunjuk pada ketidakpercayaan seseorang. Coba kita ulangi dengan pelan-pelan kalimat pada firman Tuhan yang baru kita baca ini ya. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Berikutnya kita perhatikan. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, nah saudara, kata yang seharusnya dipakai adalah kata tidak percaya, tetapi digantikan dengan kata tidak taat. Karena ini sejajar. Ya. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi, secara singkat, kalimat ini berbunyi, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup kekal. Dan barang siapa tidak percaya kepada Anak, beroleh binasa. Kata tidak percaya diganti dan diwakili dengan kata tidak taat kepada Anak. Dari sini kita mengetahui bahwa percaya adalah taat dan iman itu adalah ketaatan. Kita bisa melihat bukti yang lain
yaitu bangsa Israel, yang dipimpin keluar dari Mesir oleh pertolongan tangan Allah yang berkuasa. Tetapi dari 600.000 orang laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas pada waktu mereka keluar dari Mesir, hanya 2 orang saja yang dapat masuk ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Sedangkan yang lain semua binasa di padang gurun. Mengapa bisa demikian, saudara? Jawabannya ada di kitab Ibrani pasal 3 ayat 17-19. Yang berbunyi demikian, ayat 17. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? 18. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? 19. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Saudara, orang yang tidak dapat masuk ke tempat yang Allah janjikan adalah orang yang tidak taat. Dan mereka tidak dapat masuk karena ketidakpercayaan mereka. Jadi, mengapa umat pilihan Allah yang dibebaskan oleh tangan Allah yang kuat bisa binasa di padang gurun dan tidak dapat masuk ke tempat yang dijanjikan oleh Allah? Itu semua karena ketidakpercayaan mereka pada Allah yang ditunjukkan oleh tindakan perbuatan mereka yang tidak taat pada perintah Allah. Mengapa umat pilihan Allah bisa binasa karena ketidaktaatan mereka? Mengapa mereka binasa karena ketidakpercayaan mereka? Saudara, sebelum menjawab pertanyaan ini, kita baca dulu firman Tuhan berikut ini. Kita buka Hosea pasal 4 ayat 6. Hosea pasal 4 ayat 6 yang berbunyi, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudaraku, sekarang kita memahami bahwa umat pilihan Allah bisa binasa jika orang tersebut tidak mengenal Allah dengan benar. Dan ini juga berlaku untuk kita semua loh, saudaraku. Mengapa demikian? Sebab jika kita tidak serius dan memaksimalkan waktu yang kita miliki dalam hidup ini untuk mengenal Allah dengan benar, itu berarti kita dianggap menolak pengenalan itu. Dan jika kita tidak mengenal Allah dengan benar, maka kita tidak bisa memahami kehendak Allah dan menuruti segala perintahnya. Dan itu berarti kita akan menjadi orang yang tidak beriman kepada Allah. Seperti di awal yang telah saya sampaikan, orang yang beriman adalah orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Karena tanpa pengenalan akan Tuhan yang benar, tidak mungkin seseorang dapat mengerti kehendak Tuhan dan menuruti perintahnya. Dan pengenalan akan Tuhan itu butuh proses sepanjang hidup orang percaya tersebut. Saudara, Tuhan Allah memilih orang-orang yang mau mengarahkan hidupnya untuk mencari dan mengenal Dia dengan benar. Kita bisa membacanya di kitab Kejadian pasal 5 ayat 21-24 yang berbunyi demikian. Ayat 21. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Ayat 22-nya. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 23. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah.
Dapat kita lihat di sini, Henokh itu hidup bergaul dengan Allah sepanjang hidupnya, saudaraku. Ini menunjukkan bahwa Henokh hidup dalam pengenalan akan Allah yang benar, yang terus bertumbuh dalam pengenalannya sampai Allah bisa menikmati dan berkenan kepada hidup Henokh, dan kemudian Allah mengangkatnya hidup-hidup. Bagaimana dengan hidup kita sendiri, saudaraku? Sudahkah kita berurusan dengan Allah dengan benar di dalam hidup ini? Apakah kita serius dan konsisten untuk terus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, sehingga kita menjadi orang yang beriman, orang yang taat kepadanya? Biarlah kita masing-masing meneliti hidup kita, mengoreksi hidup kita sendiri-sendiri, dan kita mau untuk terus berubah, mau bertumbuh menjadi orang yang beriman, yang berkenan kepada Allah. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita juga bisa belajar dari bapak orang beriman, yaitu Abraham. Abraham ini hidup sebelum adanya hukum Taurat. Meskipun tidak ada hukum Taurat, tetapi ketaatan Abraham pada kehendak Allah sungguh total. Abraham taat total yang dibuktikan dalam tindakan hidupnya. Mari kita periksa. Kita baca dahulu di kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 kemudian ayat 4-5. Yang berbunyi demikian. Ayat 1-nya ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 4-nya. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ayat 5-nya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Perhatikan, dan membawa segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Saudaraku, Abraham ini mendengar firman Allah yang memberi perintah kepadanya untuk pergi dari rumah bapaknya, pergi meninggalkan sanak saudara, dan tentu juga meninggalkan teman-temannya ke tempat yang nanti akan ditunjukkan oleh Allah. Yang di kitab Ibrani pasal 11 dikatakan Abraham berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Coba bayangkan saudara. Percayanya itu loh, total dan diikuti dengan tindakan. Dibuktikan atau dinyatakan lewat tindakan hidupnya. Taat pada kehendak Allah. Abraham percaya kepada Allah yang berfirman kepadanya. Dan percayanya itu dibuktikan melalui tindakannya untuk segera pergi meninggalkan negerinya. Artinya Abraham tidak menunda-nunda sampai setahun 2 tahun baru pergi. Tetapi Abraham segera pergi meninggalkan negerinya. Dan di ayat yang baru kita baca tadi, kita mengerti bahwa Abraham ini bukan orang yang gagal di negerinya loh. Dia bukan seorang pengangguran yang kemudian mau taat kepada Allah dengan tujuan mengadu nasib di tempat yang baru. Tidak seperti itu. Justru Abraham ini seorang peternak yang sukses, pengusaha yang sukses, yang mempunyai banyak harta, banyak budak. Yang tentunya Abraham adalah orang kaya, saudara. Dan sebagai orang kaya juga punya banyak teman, banyak kesenangan, banyak kegiatan di negerinya. Yang dikatakan di ayat 5 bahwa Abraham pergi dengan membawa istrinya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang atau budak-budak yang diperoleh mereka di Haran. Saudara,
Ini membuktikan bahwa Abraham adalah orang yang beriman, yang mau taat pada perintah Allah. Meskipun dia harus keluar dari zona nyamannya. Karena apa? Karena kehilangan kesenangan hidupnya, kesenangan hidup yang lama di negerinya. Dan memilih untuk taat pergi ke negeri yang ditunjukkan oleh Allah dengan melewati padang gurun yang penuh bahaya yang mengancam. Entah bahaya dari perampok, dari binatang buas dan binatang beracun. Dan juga dari suhu di padang gurun yang ekstrim. Tetapi hebatnya Abraham memilih taat. Dan yang luar biasa, ketaatan Abraham atau iman Abraham ini total loh saudaraku. Karena Abraham dikatakan tadi di ayat 5, kalau saudara perhatikan, dikatakan dia membawa istrinya dan membawa segala harta miliknya dan budak-budaknya. Itu berarti apa saudara? Abraham tidak menyisakan sedikit pun untuk ditinggalkan. Supaya sewaktu-waktu dia kalau gagal di negeri yang akan ditunjukkan oleh Allah, kemudian dia berpikir untuk kembali pulang ke negerinya dan masih mempunyai harta. Tidak. Abraham membawa segala harta yang dipunyainya. Membawa semua orang-orangnya. Iman seperti ini atau ketaatan yang demikian tidak mungkin terjadi jika Abraham tidak mengenal Allahnya dengan benar. Saudara, tidak mungkin seseorang mempertaruhkan seluruh hidupnya kepada Allah jika orang tersebut tidak mengenal Allah dengan benar. Kita dapat melihat, saudara, melalui masalah-masalah dan penderitaan yang Allah izinkan terjadi di kehidupan Abraham, yang merupakan ujian bagi Abraham, ujian bagi iman Abraham untuk naik level. Abraham mengalami kelaparan 2 kali yang melanda di tempat Abraham tinggal. Tetapi Abraham memilih tetap taat pada perintah Allah dan dia tidak pernah kembali ke negerinya. Demikian pula selama 25 tahun dia menantikan anak yang dijanjikan oleh Allah. Sampai istrinya mati haid dan Abraham sendiri sampai mati pucuk. Tetapi belum mempunyai anak seperti yang Allah janjikan. Dan apa respon Abraham? Dikatakan Abraham memilih tetap percaya kepada Allah. Dia memilih tetap setia menantikan anak yang dijanjikan Allah tersebut dan tidak putus asa. Lalu kembali ke negeri asalnya. Melewati masalah dan persoalan hidupnya, Abraham makin dapat mengenal Allahnya dengan benar. Abraham makin bertumbuh dalam pengenalannya akan Allah yang selalu menyertai dia, menolong dan memelihara hidupnya. Dia mengenal Allah, makin mengenal Allah yang setia itu. Dan hal itu tentu berimbas di mana Abraham juga mengalami pertumbuhan dalam imannya. Sehingga ketika Abraham mendapat ujian paling berat dari Allah, yaitu perintah untuk mengorbankan Ishak, anak tunggalnya, anak satu-satunya yang dikasihinya sebagai korban bakaran. Abraham dengan taat melakukan perintah Allah tersebut. Mari kita membacanya di Ibrani pasal 11 ayat 17-19. Yang berbunyi demikian, ayat 17. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ini loh tindakan taat untuk melakukan perintah Allah. Anaknya yang tunggal dipersembahkan. 18. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. 19. Karena ia berpikir, karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana
ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Amin. Luar biasa sekali iman dari Abraham ini. Dan tahukah saudara, Abraham sampai mati tidak pernah memiliki negeri yang Tuhan janjikan kepadanya. Tetapi di dalam iman, di dalam ketaatannya, Abraham tetap memilih percaya dan tunduk pada kehendak Allah. Mengapa demikian, saudara? Karena lewat pengenalan akan Allah yang benar, yang terus-menerus bertumbuh, Abraham mengerti bahwa sesungguhnya yang ada di bumi ini semuanya adalah fana dan ia sendiri hanyalah seorang pendatang. Karenanya Abraham menantikan suatu tanah air yang kekal, yaitu tanah air sorgawi yang dijanjikan oleh Allah, yang kepadanya Abraham melambai-lambaikan tangannya. Abraham merindukan tempat itu. Mari kita membacanya di Ibrani pasal 11 ayat 13-16. Yang berbunyi demikian, ayat 13. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. 14. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. 15. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal, yaitu Ur Kasdim, saudara, yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Ada banyak alasan yang bisa Abraham pakai untuk balik, untuk pulang kembali ke negeri asalnya. Ayat 16-nya. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Amin. Saudaraku, perhatikan kalimat, Allah tidak malu disebut sebagai Allah mereka, karena Allah telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Tahukah saudara, mengapa Allah tidak malu disebut sebagai Allah mereka, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub? Itu karena Allah sendiri mengenal, bergaul, dan dapat menikmati hidup ketaatan orang-orang yang beriman kepadanya, yaitu orang-orang yang mengenal Allah dengan benar. Karena itu, saya mengajak semua kita untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah Bapa dan Tuhan Yesus, di mana konsekuensinya kita harus sungguh-sungguh berjuang untuk mengenal Allah Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Allah. Supaya apa, saudara? Supaya kita semua dapat taat melakukan kehendak Allah dalam hidup di dunia yang singkat ini, dan kemudian diperkenankan untuk dibangkitkan dan memperoleh hidup kekal di tempat yang Allah janjikan, yaitu tanah air sorgawi, di langit baru dan bumi yang baru. Tetaplah berjuang dan teruslah semangat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.